Tahukah kamu bahwa Indonesia menduduki urutan kedua sebagai penghasil sampah terbesar di dunia? Wow! Menurut data, jumlah timbunan sampah secara nasional mencapai 175.000 ton per hari atau setara dengan 64 juta ton dalam setahun. Semua sampah-sampah ini tersebar luas di bumi kita. Sekolah sebagai tempat berkumpulnya banyak orang menjadi pemasok dan penghasil sampah terbesar selain rumah tangga, pasar, dan perkantoran. Disertai dengan kebiasaan malas membuang sampah pada tempatnya, membuat sekolah menjadi kotor, merusak pemandangan, menimbulkan bau tidak sedap, dan menimbulkan penyakit. Timbulnya masalah tersebut diiringi dengan perilaku enggan membuang sampah pada tempatnya, sehingga membuat masalah sampah ini menjadi semakin serius. Lantas, bagaimana cara mewujudkan pengelolaan sampah di sekolah? Lalu, bagaimana hubungannya dengan kegiatan bijak berplastik di sekolah? Assalamualaikum teman-teman, dengan Ayah di sini. Sekolah merupakan tempat pendidikan dan pembelajaran. Selain itu, sekolah juga turut andil dalam membentukkan nilai-nilai karakter kehidupan. Salah satunya yaitu peduli terhadap lingkungan. Disitulah pembelajaran pengelolaan sampah dapat dilaksanakan, baik melalui pembelajaran ataupun ekstrakurikuler. Lalu, apa sih sampah itu? Sampah adalah sisa suatu usaha atau kegiatan manusia yang berwujud padat dan dianggap sudah tidak berguna lagi. Secara umum, sampah dapat dipisahkan menjadi sampah organik, yaitu berupa sisa makanan, sisa sayuran, kulit buah-buahan, dan sampah kebun seperti rumput, daun, dan ranting. Dan yang kedua yaitu sampah anorganik, yaitu berupa plastik, kertas, kain, kaca, logam, dan karet. Sampah yang dihasilkan di sekolah kebanyakan adalah jenis sampah kering. Dan salah satu contoh sampah kering ini adalah plastik. Coba bayangkan, berapa jumlah sampah plastik yang diproduksi setiap harinya di sekolah? Bagaimana bila 2 sekolah, 3 sekolah, seluruh sekolahan dalam satu kecamatan, kabupaten, dan seterusnya? Wow, sungguh memprihatinkan bila tidak ada kepedulian terhadap sampah yang telah digunakan. Kita tahu lingkungan sekolah merupakan lingkungan yang paling kondusif untuk membiasakan suatu hal tertentu. Selain sebagai tempat belajar, sekolah juga bisa menjadi tempat bergaul, berinteraksi, dan beradaptasi dengan lingkungan. Oleh karena itu, kebiasaan untuk menjaga ekosistem dan peduli terhadap lingkungan bisa dibiasakan. Untuk menguranginya, tidak hanya siswa saja, melainkan seluruh warga sekolah pun harus bijak dalam menggunakan plastik. Lantas, kenapa sih kita harus bijak berplastik? Nah, berikut ini adalah alasan kenapa plastik itu berbahaya. Mengingat banyaknya masalah yang timbul akibat sampah plastik di Indonesia, sejak 5 Juni 2018, Danone Aqua melakukan peneguhan komitmen untuk menjadi pelopor penyelesaian sampah plastik di Indonesia melalui 3 pilar penting, yaitu pengumpulan botol plastik, edukasi, dan inovasi sebagai upaya menyelesaikan sampah plastik di Indonesia. Nah, sekarang pertanyaannya, gimana sih kita bisa turut berpartisipasi dalam mengurangi sampah plastik ini? Jadi teman-teman, ternyata ada begitu banyak cara untuk kita bisa bijak berplastik. Namun, kali ini aku mau berfokus pada 3R, yaitu reduce, reuse, dan recycle. Yang pertama yaitu reduce, yaitu usaha untuk mengurangi penggunaan bahan-bahan berplastik atau mengurangi penggunaan sampah-sampah plastik yang sudah ada. Contohnya adalah mengurangi penggunaan bahan sekali pakai, atau bisa menggantikan kantong plastik dengan menggunakan tote bag. Yang kedua yaitu reuse, yaitu penggunaan kembali bahan bekas. Contohnya adalah menggunakan bekas botol-botol plastik yang bisa digunakan sebagai tempat alat tulis. Yang ketiga, recycle, yaitu menggunakan sampah-sampah tertentu untuk diolah menjadi barang yang lebih berguna. Contohnya adalah menggunakan botol-botol bekas yang diubah menjadi pot bunga untuk ditaruh di taman sekolah, atau menggunakan sampah-sampah bekas jajanan yang diolah menjadi tas atau dompet. Nah, itulah tadi beberapa hal sederhana yang bisa kamu biasakan di sekolah. Semua kegiatan ini tidak hanya dilakukan oleh siswa saja, tapi oleh seluruh guru dan staf yang ada di sekolah. Bahkan penjual makanan di kantin loh. Oleh karena itu, jika seluruh komponen masyarakat di sekolah itu bekerja sama, bahaya akibat sampah plastik dapat diminimalisasi dengan secara optimal. Jadi, ayo lindungi bumi ini dengan bijak berplastik. Dimulai dari kamu ya.
Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.